Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia dengan NIM 2522294. Saya dari kelas 1H PTIK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Logika dan Algoritma dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda, MPDT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 bab tentang logika dan algoritma. Bab pertama yaitu membahas tentang konsep dasar algoritma. Bab kedua tentang algoritma dalam pemrograman. Bab ketiga tentang variabel dan tipe data. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang konsep dasar algoritma. Berbicara tentang konsep dasar algoritma, berarti kita berbicara tentang definisi logika algoritma. Logika adalah cara berpikir yang wajar yang memiliki hubungan rasional atau masuk akal. Sedangkan algoritma ditemukan oleh seorang filosof atau ahli matematika dari Persia yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Algoritma adalah cara, tahapan atau urutan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau permasalahan. Nah, jadi logika algoritma itu adalah suatu tahapan atau urutan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan kepada pemikiran logis atau masuk akal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di dalam algoritma ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan inputan atau masukan, yang kedua proses, dan yang ketiga itu ada output atau keluar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu contoh algoritma, yaitu algoritma membuat kopi. Nah, pada inputan kita menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kopi, yaitu bubuk kopi, gula, sendok, cangkir, dan air panas. Dilanjutkan dengan proses, yaitu memasukkan gula dan kopi secukupnya. Selanjutnya yaitu mengaduk kopi dan gula dengan air hingga gula larut. Dan pada output, kopi yang hangat bisa langsung disajikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria algoritma. Nah, algoritma memiliki 5 kriteria. Yang pertama itu ada input. Suatu algoritma harus memiliki masukan, baik itu 0 inputan maupun lebih. Yang kedua itu ada output. Suatu algoritma itu harus memiliki hasil dari algoritmanya agar algoritma itu tidak sia-sia. Yang ketiga itu ada finition. Finition ini adalah hasil akhir dari suatu algoritma atau tujuan akhir dari suatu algoritma. Setelah algoritma itu selesai, maka setelah proses algoritma itu selesai, selanjutnya kita masuk ke struktur algoritma. Nah, di dalam algoritma ini terdapat 3 struktur. Yang pertama itu ada perulangan atau looping, yaitu suatu proses dalam algoritma yang mengharuskan kita untuk mengulang proses tersebut hingga mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, contohnya
dalam sebuah algoritma di bagian proses mencuci sayur hingga bersih. Nah, artinya kita melakukan perulangan mencuci sayur itu hingga bersih. Baru kita lanjut ke proses selanjutnya. Yang kedua itu percabangan. Nah, percabangan ini terjadi apabila di akhir suatu proses algoritma kita tidak menemukan suatu hasil yang kita inginkan, sehingga kita harus memiliki opsi lain. Nah, opsi lain atau pilihan lain di dalam percabangan ini minimal ada 2, dan yang terakhir itu ada terurut. Nah, di dalam struktur algoritma terurut ini berarti tidak memiliki proses perulangan ataupun percabangan. Dan di dalam struktur terurut ini artinya kita menjalankan suatu algoritma itu dari langkah awal itu yaitu algoritma pertama hingga akhir, atau algoritma yang memiliki hasil. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 2 tentang algoritma dalam pemrograman. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu bahasa pemrograman? Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, contohnya itu seperti ketika kita ingin berinteraksi dengan seseorang yang mungkin beda daerah. Nah, kita memerlukan satu bahasa yang kita sama-sama mengerti, yaitu contohnya bahasa Indonesia, agar ketika kita berinteraksi itu nyambung. Nah, di dalam bahasa pemrograman ini terdapat atau terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu bahasa tingkat rendah, dan yang kedua itu bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat rendah ini hanya dimengerti oleh mesin karena hanya menganut kode biner, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini cenderung lebih mudah kita mengerti karena hampir sama dengan bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi bahasa tingkat tinggi ini memerlukan suatu compiler atau penerjemah agar bisa dimengerti oleh mesin. Nah, contoh dari bahasa tingkat tinggi ini seperti Turbo Pascal, C++, dan PHP. Sedikit kita singgung tentang PHP. Nah, PHP ini merupakan salah satu contoh dari bahasa tingkat tinggi. Kelebihan dari PHP ini yaitu tidak berbayar, mudah dipelajari, terus dia bisa digunakan di platform seperti Linux, Windows, dan MacOS. Selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan algoritma dalam pemrograman. Nah, penulisan algoritma dalam pemrograman ini terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama itu dengan teks, dan yang kedua dengan gambar. Nah, penulisan algoritma dalam pemrograman menggunakan teks biasanya digunakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau dengan pseudokode. Nah, yang kedua, penulisan algoritma dalam pemrograman menggunakan gambar. Biasanya menggunakan flowchart. Pseudokode adalah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya. Dan pseudokode ini lebih mudah dimengerti dan lebih sering digunakan oleh seorang programmer. Contoh dari penggunaan pseudokode ini seperti ketika kita menghitung luas suatu persegi panjang. Maka kita akan menuliskan untuk menginputkan nilai panjang akan disimbolkan dengan huruf P. Selanjutnya untuk menginputkan lebar maka akan
simbolkan dengan huruf L. Dan untuk menghitung luas, maka akan kita inputkan sebuah rumus P kali L. Selanjutnya yaitu flowchart. Nah, flowchart ini adalah sebuah flowchart. Nah, flowchart adalah penggambaran algoritma dengan menggunakan media simbol atau gambar untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, flowchart ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu flowchart system, dan yang kedua itu flowchart diagram. Nah, flowchart system ini berbentuk diagram dalam sebuah algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga tersusun dan saling berhubungan. Simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart system itu ada 5. Yang pertama itu simbol input output berbentuk persegi panjang. Dan yang kedua itu ada simbol manual input, dan yang ketiga ada simbol proses berbentuk persegi panjang. Yang keempat itu ada simbol untuk menyimpan file, dan yang terakhir ada simbol magnetic disk. Yang kedua itu ada flowchart program. Nah, flowchart program ini digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, contoh dari simbol-simbol flowchart diagram ini ada terminal, ada preparation, processing, input output, decision, predefinite process, connector, off-spec connector, arrow. Nah, contoh dari penggunaan flowchart ini seperti yang akan saya tampilkan nanti. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang variabel dan tipe data. Teman-teman tahu nggak sih apa itu variabel? Nah, variabel itu seperti sebuah kontainer, yaitu sama-sama tempat untuk menyimpan. Nah, bedanya kalau kontainer itu kan tempat menyimpan suatu barang. Nah, sedangkan variabel ini tempat menyimpan suatu data yang berbentuk digital. Nah, pada PHP, penulisan variabel memiliki beberapa aturan. Yang pertama itu harus bersifat case sensitif, di mana penggunaan huruf besar dan huruf kecil sangat berpengaruh terhadap pemanggilan variabel itu. Yang kedua, nama variabel tidak boleh menggunakan angka di depan, kalau di belakang dia boleh. Misalnya variabel 1 buah, itu tidak boleh. Yang boleh itu variabel buah 1. Nah, selanjutnya nama variabel boleh menggunakan underscore baik pada awal, tengah maupun akhir. Selanjutnya itu tentang jenis variabel. Nah, variabel ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada variabel lokal, yang kedua variabel global, dan yang terakhir variabel statik. Nah, variabel lokal ini adalah variabel yang dibuat dalam suatu fungsi dan hanya bisa digunakan dalam fungsi tersebut. Sedangkan variabel global adalah variabel yang dideskripsikan di luar sebuah fungsi. Dan ketika kita ingin membuatnya di dalam sebuah fungsi, kita tinggal menambahkan kata global untuk mendeklarasikan fungsi tersebut. Yang ketiga itu ada variabel statik.
Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar sebuah fungsi. Dan ketika kita ingin menggunakannya di dalam sebuah fungsi, kita tinggal mendeklarasikannya ke dalam fungsi tersebut, dan jangan lupa untuk menambahkan kata global sebelum variabel yang dideklarasikan tersebut. Nah, yang ketiga ini tentang variabel statik. Nah, variabel statik itu ialah variabel yang akan menyimpan nilai akhirnya. Jika pada normalnya sebuah variabel dalam suatu fungsi akan dikembalikan nilainya, maka dengan menggunakan variabel statik ini tidak return atau tidak kembali ke nilai awal. Selanjutnya yaitu tipe data. Nah, tipe data ini berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada suatu variabel. Sebagai contoh, jika kita memberikan label angka pada umur, maka ketika kita memberikan nilai huruf atau string pada variabel umur tadi, hasilnya akan ditolak karena tipe datanya tidak sesuai dengan variabel. Nah, selain itu, tipe data juga menentukan besaran memori yang digunakan, karena setiap tipe data memiliki besaran alokasi memori yang berbeda-beda. Macam-macam tipe data dan penggunaan. Nah, tipe data ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu tipe data sederhana, dan yang kedua itu tipe data terstruktur. Tipe data sederhana ini disebut juga sebagai tipe data yang primitif, yaitu tipe data yang hanya mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Di tipe data sederhana ini dikelompokkan lagi ke dalam 3 macam. Yang pertama itu ada kelompok numerik. Numerik ini adalah kelompok angka ya. Dan di dalam kelompok numerik ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama integer dan yang kedua real. Variabel konstanta. Konstanta sejatinya sama seperti variabel, digunakan untuk menyimpan nilai. Namun, antara konstanta dan variabel memiliki perbedaan. Untuk membuat konstanta pada PHP memakai fungsi define. Dan untuk pendefinisian konstanta tidak menggunakan $. Tipe data. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tipe data? Nah, tipe data berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada suatu variabel. Sebagai contoh, kita memberikan label angka pada umur. Maka ketika kita memberikan nilai huruf atau string ke dalam variabel umur, itu akan tertolak karena tipe datanya tidak sesuai dengan variabel. Nah, selain itu, tipe data juga menentukan besaran memori yang digunakan, karena setiap tipe data memiliki besaran alokasi memori yang berbeda. Proses menentukan tipe data menjadi hal yang krusial, karena akan mempengaruhi kode program yang akan dijalankan. Masuk ke submateri selanjutnya, yaitu tentang macam-macam tipe data dan penggunaannya. Nah, tipe data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu tipe data sederhana atau simple type. Tipe data sederhana atau juga dikenal dengan tipe data primitif adalah tipe dasar yang hanya mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Tipe data sederhana sendiri pula dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu kelompok numerik. Nah, di dalam kelompok numerik ini terbagi lagi menjadi 2 jenis,
yaitu integer dan real. Integer yang merupakan tipe data yang menampung bilangan bulat, dan real yang merupakan tipe data yang menampung bilangan pecahan. Nah, di dalam integer ini terdapat beberapa tipe data yang dimaksudkan untuk memberikan batasan pada penggunaan memori agar penggunaan memori menjadi lebih efisien. Tipe data tersebut ada bit, sorting, integer, word, dan longin. Yang kedua, real. Nah, tipe data real ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Adapun cara penulisannya itu bisa ditulis secara biasa maupun dengan cara scientific. Di dalam tipe data real ini terdapat 5 tipe data. Yang pertama itu ada real, yang kedua single, kemudian double, extended, dan yang terakhir itu ada comp. Selanjutnya, kelompok char atau karakter adalah tipe data yang hanya mampu menyimpan satu karakter atau sama hanya menggunakan tempat 1 byte. Adapun untuk memberikan nilai pada tipe data ini menggunakan tanda petik pada karakternya. Dan yang ketiga itu ada kelompok boolean. Nah, tipe data kelompok boolean ini merupakan tipe data logika di mana tipe data hanya menyimpan benar atau true, kemudian salah atau false, yang dapat disimbolkan pula dengan angka 0 berarti false dan 1 yang berarti true. Nah, di dalam tipe data boolean ini terbagi menjadi 3 jenis tipe data. Yang pertama itu ada boolean, yang kedua word bool, dan yang ketiga itu ada long bool. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tipe data yang kedua, yaitu tipe data terstruktur atau structured type. Nah, tipe data terstruktur ini meliputi array, string, set, record, dan file. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tipe data struktur yaitu string. Nah, tipe data string adalah tipe data yang dapat menampung teks hampir sama seperti tipe data card yang menampung semua jenis karakter. Namun, pada string ini memiliki panjang, sehingga string dapat menampung data berupa teks. Adapun cara penulisan tipe data string adalah dengan memberikan tanda petik di antara teksnya. Jadi dapat disimpulkan dari bab 1 yaitu tentang konsep dasar algoritma. Jadi, algoritma itu adalah serangkaian cara, tahapan atau langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, algoritma ini ditemukan oleh seorang ahli matematikawan dari Persia yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Jadi logika algoritma itu adalah serangkaian urutan atau langkah-langkah yang tersusun secara sistematis, yang bersifat logis dan memiliki hubungan dengan rasional atau masuk akal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun tahapan di dalam algoritma itu terbagi menjadi 3. Yang pertama masukkan, kedua proses, dan yang ketiga keluaran. Selanjutnya kriteria algoritma. Kriteria algoritma ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada input, kedua output, yang ketiga finition, yang keempat definition, dan yang terakhir efficient. Selanjutnya struktur algoritma. Struktur algoritma itu ada 3. Yang pertama perulangan atau looping, yang kedua percabangan, dan yang terakhir terurut. Kemudian bahasa pemrograman.
Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar dapat menjalankan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Nah, di dalam bahasa pemrograman ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bahasa tingkat rendah. Nah, bahasa tingkat rendah ini hanya dimengerti oleh mesin karena hanya menggunakan kode biner, yaitu 1 dan 0. Kemudian bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi ini membutuhkan compiler atau penerjemah agar bisa dimengerti oleh mesin. Contoh dari bahasa tingkat tinggi ini seperti Turbo Pascal, C++, Java, dan PHP. Kemudian penulisan algoritma dalam pemrograman. Nah, di dalam penulisan algoritma ini terbagi menjadi dua cara. Yang pertama itu dengan tulisan atau teks, yaitu menggunakan pseudokode. Pseudokode ini adalah sebuah kode yang ditulis mirip dengan kode sebenarnya. Nah, yang kedua itu dengan cara atau dengan menggunakan gambar. Biasanya digunakan flowchart. Flowchart ini adalah penggambaran suatu algoritma menggunakan simbol. Selanjutnya kesimpulan pada bab 3, yaitu tentang variabel dan tipe data. Nah, variabel ini adalah tempat penyimpanan sebuah data yang bersifat digital. Sedangkan tipe data ini berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam suatu variabel. Nah, tipe data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama tipe data sederhana dan yang kedua tipe data terstruktur. Pada tipe data sederhana ini, ia hanya bisa menyimpan satu nilai pada tiap satu variabel. Sedangkan tipe data terstruktur ini terbagi menjadi array, string, dan lain sebagainya. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On the track, boy.